Pada awal tahun 1980-an, dunia belum mengenal minuman energi seperti yang kita kenal sekarang. Tidak ada kaleng biru perak yang identik dengan slogan memberi sayap, dan belum ada olahraga ekstrem yang dipenuhi logo banteng merah. Segalanya berawal dari sebuah perjalanan sederhana seorang pebisnis Austria bernama Dietrich Mateschitz ke Thailand pada tahun 1982. Ia datang bukan untuk mencari inspirasi bisnis, melainkan karena urusan pekerjaan. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan perbedaan waktu yang melelahkan, tubuhnya mengalami jet lag parah. Kepalanya berat, matanya sulit terbuka, dan tenaganya seperti terkuras habis. Dalam kondisi itulah, ia diperkenalkan pada sebuah minuman lokal bernama Krating Daeng, yang berarti banteng merah. Minuman itu tidak dijual di kafe mewah atau restoran kelas atas, melainkan di warung kecil dan kios pinggir jalan. Namun, setelah meminumnya, Mateschitz merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa lebih segar, pikirannya kembali fokus, dan rasa kantuk berangsur hilang. Dari pengalaman sederhana itulah, sebuah ide besar mulai tumbuh di benaknya. Krating Daeng bukanlah minuman baru di Thailand. Formula aslinya diciptakan pada tahun 1976 oleh seorang pengusaha bernama Kaleo Yofidia. Latar belakang Kaleo sangat jauh dari dunia bisnis global. Ia bukan konglomerat multinasional, melainkan seorang pria sederhana yang memahami kebutuhan pekerja lapangan. Minuman itu awalnya dirancang untuk membantu para pengemudi truk, buruh kasar, dan petani agar tetap terjaga dan kuat selama bekerja berjam-jam di bawah terik matahari. Tidak ada konsep branding mewah, tidak ada iklan televisi besar-besaran. Krating Daeng hanyalah solusi praktis bagi orang-orang yang membutuhkan energi ekstra untuk bertahan hidup. Botolnya kecil, rasanya sangat manis, dan tidak berkarbonasi. Namun, justru kesederhanaan inilah yang menarik perhatian Mateschitz. Ia melihat potensi yang jauh lebih besar daripada sekadar minuman lokal. Mateschitz menyadari bahwa di dunia barat belum ada produk serupa yang dipasarkan secara khusus sebagai minuman energi. Ia pun mendekati Kaleo dan mengajukan ide untuk membawa Krating Daeng ke pasar internasional. Kerjasama ini bukan sekadar soal bisnis, melainkan tentang kolaborasi dua dunia yang berbeda. Kearifan lokal Thailand dan strategi pemasaran Eropa, mereka sepakat untuk memodifikasi formula agar sesuai dengan selera global. Rasa manisnya dikurangi dan minuman tersebut dibuat berkarbonasi agar lebih familiar bagi konsumen barat. Dari sinilah lahir versi baru yang kita kenal sebagai Red Bull. Pada tahun 1984, mereka mendirikan Red Bull Gum di Austria dengan pembagian saham yang unik. Keluarga Yofidia memegang 51%, sementara keluarga Mateschitz memegang 49%. Pembagian ini mencerminkan penghormatan terhadap pencipta formula asli, sekaligus pengakuan atas peran strategi global yang dimainkan Mateschitz. Produk tersebut resmi diluncurkan di Austria pada 1 April tahun 1987. Pada awalnya banyak orang menganggapnya aneh, rasanya tidak seperti soda biasa, harganya relatif mahal, dan klaim memberi energi masih terdengar asing. Namun, Red Bull tidak memasarkan dirinya sebagai sekadar minuman. Mereka memasarkan sebuah konsep, gaya hidup penuh tantangan, keberanian, dan petualangan. Disinilah strategi Red Bull menjadi berbeda dari perusahaan minuman lain seperti Coca-Cola atau Pepsi. Mereka tidak berlomba memasang iklan di televisi dengan menampilkan keluarga bahagia atau pesta ulang tahun. Sebaliknya, mereka masuk ke dunia olahraga ekstrem
musik, dan komunitas anak muda. Mereka mensponsori atlet skateboard, penerjun payung, pembalap, hingga pendaki gunung. Mereka hadir di tempat-tempat di mana adrenalin mengalir deras dan batas kemampuan manusia diuji. Banyak analis bisnis kemudian menyebut Red Bull sebagai perusahaan pemasaran yang kebetulan menjual minuman, sebab mereka bahkan tidak memiliki pabrik produksi sendiri. Seluruh proses pembuatan minuman diserahkan kepada pihak ketiga seperti Rochefort di Austria. Fokus utama Red Bull adalah membangun merek, cerita, dan pengalaman. Mereka mendirikan Red Bull Media House yang memproduksi film dokumenter, video olahraga, dan majalah dengan kualitas tinggi. Konten mereka tidak selalu berbicara tentang produk, melainkan tentang kisah atlet, petualangan, dan keberanian manusia menantang batas. Dengan cara ini, Red Bull membangun komunitas dan audiens setia yang merasa bahwa merek ini adalah bagian dari identitas mereka. Strategi berikutnya bahkan lebih berani. Alih-alih hanya menjadi sponsor, Red Bull membeli dan memiliki tim olahraga. Mereka memiliki tim Formula 1 Red Bull Racing, klub sepak bola RB Leipzig, hingga tim hoki es. Dengan memiliki tim, mereka tidak hanya memasang logo di jersey, tetapi mengontrol seluruh narasi. Mereka bisa menentukan bagaimana cerita disampaikan, bagaimana kemenangan dirayakan, dan bagaimana kegagalan dibingkai sebagai proses menuju keberhasilan. Semua ini membuat Red Bull tidak sekadar menjual minuman, melainkan menjual mimpi tentang kebebasan, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Keberhasilan Red Bull tidak datang dalam semalam. Butuh waktu bertahan-tahan untuk mengubah minuman lokal Thailand menjadi fenomena global. Namun, di balik kesuksesan itu, terdapat pelajaran besar tentang kolaborasi, adaptasi, dan keberanian berpikir berbeda. Chaleo Yoovidia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa minuman yang ia ciptakan untuk buruh kasar akan menjadi simbol gaya hidup global. Matt Sitz pun mungkin tidak menyangka bahwa ide yang lahir dari jet lag akan mengubah industri minuman dunia. Tetapi keduanya memiliki satu kesamaan. Mereka berani melihat peluang di tempat yang tidak dilihat orang lain. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kekuatan sebuah produk tidak selalu terletak pada fisiknya, melainkan pada cerita dan makna di baliknya. Red Bull hanyalah cairan di dalam kaleng, tetapi maknanya adalah energi, keberanian, dan semangat mencoba hal baru. Mereka tidak menjual gula dan kafein. Mereka menjual pengalaman. Inilah sebabnya mengapa Red Bull begitu identik dengan olahraga ekstrem. Setiap lompatan skydiving, setiap balapan F1, dan setiap kompetisi skateboard menjadi bagian dari narasi besar tentang menembus batas. Bagi kita yang hidup di era digital, kisah Red Bull memberikan inspirasi bahwa ide besar bisa lahir dari hal sederhana. Terkadang, inspirasi datang bukan dari ruang rapat mewah, melainkan dari warung kecil di pinggir jalan. Yang membedakan hanyalah keberanian untuk bertindak. Matthias Jits tidak hanya kagum pada kerating Daeng, ia mengambil langkah konkret untuk mengembangkannya. Chaleo tidak hanya puas dengan pasar lokal, ia membuka diri untuk kolaborasi global. Dari sinilah lahir sebuah merek yang kini dikenal di hampir seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak pada pikiran bahwa kesuksesan harus dimulai dari modal besar. Padahal, kisah ini membuktikan bahwa yang lebih penting adalah visi dan strategi. Kerating Daeng tidak diubah total, hanya disesuaikan. Ini mengajarkan bahwa kita tidak selalu perlu menciptakan sesuatu dari nol. Kadang, yang kita perlukan hanyalah melihat sesuatu yang sudah ada dengan sudut pandang baru. Inilah seni adaptasi. Menghormati akar, tetapi berani menyesuaikan diri dengan dunia yang lebih luas. Hari ini, Red Bull telah menjual miliaran kaleng setiap tahun di berbagai negara. Namun di Thailand,
Versi asli Krating Daeng masih dijual dalam botol kaca kecil tanpa soda. Ini menjadi simbol bahwa di balik merek global, ada akar lokal yang tidak pernah dilupakan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kolaborasi lintas budaya bisa melahirkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar keuntungan finansial. Ia melahirkan inspirasi, peluang kerja, dan bahkan budaya baru di dunia olahraga dan hiburan. Pada akarnya, kisah Red Bull bukan hanya tentang minuman energi, tetapi tentang energi kehidupan itu sendiri. Energi untuk bermimpi, energi untuk mencoba, dan energi untuk tidak menyerah ketika orang lain meragukan. Dari sebuah jet lag di Thailand, lahirlah sebuah merek yang mengubah cara dunia memandang minuman energi. Dari kolaborasi dua orang dengan latar belakang berbeda, lahirlah simbol global tentang keberanian. Jika sebuah ide kecil bisa tumbuh menjadi raksasa dunia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meremehkan ide sederhana yang kita miliki hari ini. Karena mungkin di balik ide itu tersimpan potensi besar yang berdasarkan keberanian, kerjasama, dan visi jauh ke depan. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.